Halo, perkenalkan, ini ayah, ibu, kakak, adik, dan kakek. Mereka adalah keluarga siaga bencana. Keluarga yang siap dan siaga terhadap upaya mitigasi bencana. Kini sudah ada peta resiko bencana desa. Peta yang menggambarkan kerentanan bahaya dan kapasitas untuk mengurangi resiko bencana. Dan juga tempat-tempat penting seperti titik kumpul. Peta ini dibuat bersama tim Sibat dan dapat dilihat di tempat umum seperti kantor desa. Apabila ada bencana terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik dan tetap tenang. Menunduk, lindungi kepala, dan berlindung. Sebelum keluar rumah, pastikan untuk mengecek kompor dan gas. Bantu anggota keluarga yang paling rentan seperti anak-anak, lansia, dan berkebutuhan khusus. Bawa tas siaga, barang, dan dokumen penting. Perhatikan petunjuk arah rambu evakuasi. Hindari daerah yang rawan longsor. Segera menuju titik kumpul, mengikuti jalur evakuasi dengan cepat. Setelah sampai di titik kumpul, pastikan semua anggota keluarga lengkap dan tunggu instruksi dari tim Sibat. Keluarga siaga bencana menyiapkan tas siaga bencana dan kotak pertolongan pertama yang berisikan senter, pakaian, obat pribadi, persediaan air minum, tas, kantong atau sarung, nomor telepon penting, selimut, masker, dokumen penting, dan uang. Perhatikan kondisi rumah. Bangunan yang aman adalah kunci selamat dari gempa. Dalam membangun rumah atau hunian yang baik, perhatikan akses untuk mempermudah pergerakan semua anggota keluarga dan memenuhi syarat rumah aman. Ada 8 prinsip dalam membangun bangunan atau rumah yang kuat terhadap bencana gempa bumi, yaitu konsultasikanlah dengan ahli bangunan, tim Sibat, atau orang yang paham bangunan yang baik. Bangun di lokasi yang aman dan bertanah keras. Bangun dengan sederhana dan berbentuk persegi. Bangun pondasi yang kuat. Tentukanlah kualitas material dan cara membangun yang baik. Gunakan dinding kuda-kuda yang ringan. Sambungkan rangka atap dan balok dengan kuat. Sambungkan tiang dan balok dengan kuat. Perhatikan kondisi sumber air dan MCK. Hal ini sangat penting dan dapat mengurangi dampak lanjutan saat terjadi gempa. Setelah terjadi gempa bumi, perilaku hidup bersih dan sehat harus selalu diterapkan agar tidak menimbulkan dampak lanjutan seperti penyakit diare dan COVID-19. Ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan dalam mencuci tangan, yaitu kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan, diantaranya setelah buang air besar, sebelum makan dan menyiapkan makanan. Seringlah mencuci tangan terutama setelah menyentuh permukaan benda-benda yang digunakan bersama, sebelum dan sesudah bekerja, beternak, bertani, dan berbelanja di pasar, sebelum dan sesudah mencebok bayi dan anak. Selanjutnya, ada 8 cara yang benar dalam mencuci tangan, yaitu basahi tangan dengan air mengalir dan gosoklah kedua belah tangan dengan menggunakan pembersih seperti sabun. Posisikan tangan di atas punggung tangan kiri dengan jari saling terkait dan sebaliknya. Gosoklah telapak tangan dengan jari saling mengait. Posisikan kedua telapak tangan saling berhadapan, kemudian jari saling mengunci. Gosok jempol kiri memutar sambil digenggam telapak tangan dan sebaliknya. Buatlah jari tangan mengusap pada telapak tangan kiri, gosok memutar ke belakang dan depan lalu sebaliknya. Dalam mengurangi resiko bencana, keluarga siaga bencana perlu memahami pentingnya fasilitas kesehatan dalam menghadapi dampak lanjutan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti diare, demam berdarah, dan malaria. Tingkatkan kewaspadaan terhadap penyakit diare. Diare disebabkan oleh virus dan bakteri dengan gejala seperti perut mulas, mencret, pusing, lemas yang dapat berakibat fatal hingga kematian. Berikut cara yang dapat mencegah timbulnya penyakit diare, yakni masaklah makanan dan air hingga matang. Tutup makanan dan air dengan tudung sehingga terjaga kebersihannya. Cucilah tangan sebelum dan sesudah memasak dan makan. Perhatikan kebutuhan anggota keluarga.
Masyarakat dapat menghubungi tim Sibat untuk mendapatkan pendampingan jika ada pertanyaan seputar kesiapsiagaan bencana alam di desa. Apa itu tim Sibat? Tim Sibat terbentuk dari warga desa yang sukarela memfasilitasi perlibatan masyarakat untuk bersama melakukan upaya kesiapsiagaan bencana, pengurangan resiko bencana, dan tanggap darurat bencana di desa. Anggota tim Sibat merupakan relawan Palang Merah Indonesia yang sukarela membantu dan mewakili masyarakat desa dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana desa. Tim Sibat memiliki peran sebagai pendamping dan penggerak yang mewakili masyarakat dalam kegiatan upaya kesiapsiagaan bencana di desa. Tim Sibat bertugas untuk menggerakkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengurangan resiko bencana seperti pembuatan peta resiko, pelatihan dan penyuluhan, memutuskan rencana tanggap darurat desa, simulasi bencana di desa, dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Demikianlah berbagai upaya dalam mengurangi resiko bencana. Selamat keluarganya, selamat desanya. Kampanye ini didukung oleh Palang Merah Indonesia dan Federasi Palang Merah Internasional.